Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih dalam perjalanan mempelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, surat dari tempat-tempat surgawi. Kita telah sampai di pasal 2, seturut kehendaknya kita akan mempelajari ayat 2-10. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima kasih, Yosef. Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, salah satu puitis menulis tentang posisi dari gereja Kristus dalam Efesus dan berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Bapa, Engkau sudah memilikinya dalam tujuan-Mu yang mulia untuk membawa kami kepada hadirat-Mu yang luar biasa. Engkau membawa kami dengan rahmat. Rahmat yang sempurna, yang tak bisa dijelaskan. Sempurnanya mutlak yang melampaui sepanjang masa. Dalam Dia Engkau telah memilih kami sehingga kami disucikan. Dalam Dia Engkau memanggil kami dan oleh Dia kami telah menjadi anak-anak. Keagungan-Mu, sukacita dan segala kekayaan rumah-Mu telah menjadi milik kita, Bapa yang Kau kasihi. Agunglah nama-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus." Ucapan syukur, pujian dengan penyembahan dan hormat. Apa komentar Anda mengenai kata-kata ini, Saudara Yosef? Mereka merangkumnya dengan cara yang hebat, apa yang telah kita katakan di pasal hebat. Efesus 1 yang adalah puncak dari pewahyuan Kristen. Seseorang berkata bahwa Allah sendiri tidak memiliki lebih dari ini untuk diberikan kepada kita. Ia tidak memiliki lebih karena ini hal yang penting maksimal yang ia berikan. Ketika ia menjadi satu dengan Kristus, tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Kami juga ingin memberitahukan pemirsa terkasih bahwa kata-kata dari lagu atau puisi ini tersedia dalam situs web kami, semuakitabsuci.com. Anda bisa melihatnya dan mengunduhnya, buat buku lagu untuk Anda sendiri. Seturut kehendaknya akan ada banyak lagu seperti ini akan kami unggah pada situs kami. Saudara Yosef, mari kita berlanjut ke pasal 2 yang dimulai dengan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan belas kasihan, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pembukaan dari pasal ini berbicara tentang beberapa musuh yang pernah melawan manusia dan menguasai manusia sebelum manusia diperbaharui. Mohon beritahu kami tentang penyerangan terhadap manusia. Hal yang baik jika kita memiliki ide umum tentang pasal ini. Dari ayat 1 sampai 10, bagian yang Anda baca adalah bagian pertama.
Bagian kedua adalah dari ayat 11 sampai akhir pasal ini. Kita bisa menemukan dalam bagian pertama perpanjangan dari doa yang ia doakan pada akhir dari pasal 1. Namun ada tema yang baru dimulai dari ayat 11. Kita juga bisa berkata bahwa dimensi individual dan pekerjaan Allah dalam kita menjadi bukti dari ayat-ayat yang Anda baca. Sementara dimensi umum dan pekerjaan Allah dalam kita menjadi bukti pada bagian kedua. Lagi saya ingin bawa perhatian kita kepada kata tadinya. Ini adalah kata yang penting, kata yang diulang 4 kali dalam pasal ini. Ayat 2 berkata, kamu hidup di dalamnya. Kemudian pada ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ini terdepan pada bagian pertama dari pasal ini. Pada bagian kedua, kita akan mendapatkan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Kemudian ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu, jauh dahulu, tapi sekarang hal yang baik untuk mengetahui bahwa pada waktu tertentu orang percaya diubahkan. Ia mengalami perubahan. Perubahan bukanlah doktrin yang Anda terima sehingga membuat Anda menjadi Kristen, tapi merupakan perubahan. Saya dahulu, kemudian saya menjadi. Saya dahulu apa? Ini adalah serangan 3 kali lipat yang Anda bicarakan. Kita tadinya berada dalam serangan 3 kali lipat. Musuh-musuhnya adalah sebagai berikut, mengikuti jalan dunia ini. Dunia ini adalah musuh. Dunia bukan berarti manusia, tapi adalah sistem dari iblis yang diciptakan oleh iblis untuk menjauhkan manusia dari Allah. Karena semua yang ada di dunia hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ini adalah musuh pertama. Kemudian dikatakan mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini adalah musuh kedua, iblis. Iblis adalah nama yang disebutkan hanya dalam Efesus, penguasa kerajaan angkasa. Mengapa ia disebut penguasa kerajaan angkasa? Penguasa kerajaan angkasa karena angkasa mengelilingi kita dari segala sisi dan mempengaruhi kita. Bahkan hari ini ada peperangan secara kimiawi yang bisa meracuni udara dan membunuh manusia. Iblis telah menciptakan peperangan ini sejak dahulu. Ia menyebabkan polusi di udara. Melalui satelit yang tersambung dengan televisi dan komputer melalui sinyal, ia menyebabkan polusi udara yang mengelilingi kita yang akan membawa kita kepada kehancuran. Ia adalah penguasa kerajaan angkasa karena dampak aneh yang diciptakannya terhadap manusia. Selagi kita menghirup udara dan itu memasuki peredaran darah melalui jalan terpendek. Melalui program ini, kita berperang melawan iblis di dalam arena pekerjaannya. Betul. Ia menyebarkan racun melalui udara. Manusia menangkapnya melalui saluran televisinya yang dipenuhi dengan kehancuran moral. Juga melalui udara yang merupakan arena dari pekerjaan iblis, kita mengirimkan kekuatan Roh Kudus dan firman Allah, firman Kemuliaan yang hidup bagi dan Allah. bekerja. Kemuliaan bagi Allah. Maka kita telah melihat musuh pertama, dunia. Kedua, iblis penguasa kerajaan angkasa. Roh yang bekerja dalam anak-anak durhaka. Namun pada ayat 3 memberitahu kita musuh ketiga, hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran. Tubuh di sini bukan berbicara mengenai darah daging, melainkan kejatuhan natur manusia yang ada dalam kita. Kita semua memiliki natur yang cenderung merusak. Kita dilahirkan dengan natur ini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Natur ini yang cenderung merusak juga merupakan musuh dari manusia dan umat percaya secara spesifik. Maka itu merupakan serangan 3 kali lipat terhadap manusia. Tubuh, natur kejahatan dalam manusia, dan iblis, roh yang bekerja dalam anak-anak durhaka, dan penguasa kerajaan angkasa, dan dunia yang dikelilingi sistem dunia yang merupakan permusuhan bagi Allah. Sempurna. Kita akan rehat dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Adam telah mati secara roh ketika ia melanggar Allah. Ia berlari mencoba untuk bersembunyi. Ia tidak mencari Allah. Sayangnya, ini adalah perilaku alami dari manusia pada masa ini. Ketika Adam melanggar Allah, ia telah mati di hadapan Allah dan Allah tidak lagi mementingkan dia. Walau kematian jasmani Adam terjadi setelah 900 tahun kehidupannya, tapi ia telah kehilangan kepemilikan dan keinginan terhadap Allah. Ia dipisahkan dari Allah. Kematian adalah pemisahan. Kematian jasmani adalah pemisahan manusia dengan roh. Sementara kematian rohani adalah pemisahan manusia dengan Allah. Berkuasa atasku, ubahkanku,
bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Saudara Yosef, sebelum rehat kita telah berbicara mengenai serangan 3 kali lipat terhadap manusia. Tentunya serangan ini menghasilkan kekalahan yang juga 3 kali lipat. Apa itu kekalahan 3 kali lipat bagi manusia? Kita menemukan ini dalam ayat pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Ini adalah bencana pertama. Yang kedua adalah, roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Maka bukan hanya orang mati, tapi juga orang-orang durhaka. Orang mati tidak bisa melakukan hal baik. Tapi kita hanya bisa melakukan semua hal yang tidak disukai Allah, orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Hal ketiga, ketika ia berkata orang-orang yang harus dimurkai. Kita bukan hanya mati dan orang-orang durhaka, tapi juga akibat dari ketidaktaatan dan kematian yang kita terima. Kita menjadi orang-orang yang harus dimurkai. Ini adalah kondisi pahit bertubi-tubi di mana kita yang tadinya mengenal Kristus. Tepat. Kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Pada ayat 4, Allah campur tangan dengan belas kasihan, kasih, dan juga rahmat. Apakah peran dari masing-masing itu untuk kita? Ketika Allah campur tangan untuk menolong, ia juga menolong 3 kali lipat. Apa peran dari belas kasihan, kasih, dan rahmat dalam kondisi kita, Saudara Yosef? Saudara ayat kita bisa berkata bahwa ada 4 kembar 3 yang indah dari pasal ini. Hal yang baik untuk menaruh ini secara berdampingan. Kita telah belajar bahwa serangan 3 kali lipat juga termasuk daging dalam diri kita. Dunia mengelilingi kita dan iblis yang menyerang kita. Serangan 3 kali lipat ini menghasilkan kepahitan yang juga 3 kali lipat. Kondisi sedih, kematian, orang-orang durhaka, dan orang-orang yang layak dimurkai. Allah tidak tinggal diam. Maka dalam ayat 4, Allah, atau dalam bahasa asli, tapi Allah, seakan ia mengatur pertentangan antara kondisi sengsara yang kita alami, dan Allah tidak tinggal diam, maka ia campur tangan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, faktanya kita membutuhkan belas kasihan. Sebenarnya kita membutuhkan kekayaan belas kasihan, karena kondisi kita sangat sengsara. Oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, maka Allah memiliki belas kasihan yang diberikan kepada kesengsaraan kita. Apa yang kita temukan dalam kekayaan belas kasihan Allah, yaitu kasihnya. Rasul Yohanes berkata, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maka Allah adalah kaya dengan belas kasihan. Ia memiliki kasih yang besar. Kemudian dikatakan Allah yang kaya dengan rahmat. Ia juga penuh rahmat. Ia memberikan kebaikannya kepada mereka yang tidak layak. Kasih dan belas kasihan telah diberikan kepada orang jahat. Kita tidak layak, tapi kita layak menerima hal yang baik. Ini adalah campur tangan Allah dalam belas kasihan, kasih dan rahmat. Kasih adalah esensi yang aktif dari hati Allah untuk kita. Aktivitas Benar. ini membawa dia untuk mengangkat kita dari jurang dengan belas kasihan ke tempat tinggi kemuliaan dengan rahmat. Tepat. Iya. Ketika ia tidak berikan selayaknya, ia tunjukkan belas kasihan pada kita. Ketika ia berikan apa yang tidak layak kita dapatkan, itu merupakan rahmat. Ia menjauhkan kita dari hukuman yang layak untuk kita karena belas kasihannya. Sempurna. Memberi Sempurna. kemuliaan yang tidak layak kita terima karena rahmatnya. Benar. Ini adalah hasil dari hatinya yang aktif bekerja untuk kita. Sempurna. Sebagai hasil ini ada berkat 3 kali lipat Ya. yang disebut ayat 5 dan 6. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita Ya. juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia dalam Kristus Yesus. Ia membuat kita hidup, mengangkat kita dan mendudukan kita. Mohon jelaskan 3 hal ini, Saudara Yosef. Oke. Pertama, ia membangkitkan kita dan mengangkat kita, kemudian mendudukan kita. 3 hal ini memiliki 2 hal. Juga dikatakan tentang Kristus. Allah mengangkat dia dan mendudukan dia. Tapi tidak dikatakan bahwa Allah membangkitkan dia. Kita yang mati karena dosa dan pelanggaran kita adalah yang seharusnya Ia menghidupkan roh dibangkitkan. kita. Ya, Roh Kudus menghidupkan roh kita kembali yang dulu telah Tepat. mati. tepat. Dan untuk Kristus ia mengangkat dia dan mendudukan dia. Tapi tentang Kristus yang tidak dikatakan mengenal kita adalah bahwa ia mendudukan dia di tangan kanannya di surga. Untuk kita, ia mendudukan kita di surga. Kita duduk dalam Kristus di surga tapi tidak di tangan kanan Allah. Tempat ini khusus untuk Kristus sebagai penghargaan bagi dia karena menghormati Sang Bapa. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku.
Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara Yosef, saya ingin Anda menjelaskan lebih lagi tentang mendudukan kita dalam Kristus di sorga. Malaikat yang agung tidak bisa duduk dalam hadirat Allah, namun orang percaya duduk dalam Kristus di sorga. Mohon beritahu kami tentang perbedaan dari gereja dalam posisi ini. Seperti dikatakan pada pasal 1, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ekspresi ini menunjukkan kita kenaikan posisi yang kita terima, bahkan dibedakan dari malaikat. Malaikat tentunya tidak duduk, tapi kita yang duduk. Seseorang mengatakan ekspresi indah ini, ia yang akan pergi ke surga harus sudah duduk di sana dari sekarang. Maka, bukan masalah saya belum yakin apa saya akan pergi ke surga atau tidak. Tapi sebenarnya saat ini sesuai dengan Efesus 2, saya duduk sekarang di surga dalam Kristus. Secepatnya saya akan duduk di surga bersama dengan Kristus. Maka hari ini saya duduk dalam Dia, ini adalah posisi saya. Di masa depan saya akan duduk bersama Dia ketika Ia datang menjemput saya. Bersama Dia, ini adalah kenaikan posisi yang membedakan orang percaya dengan malaikat yang kudus. Tepat. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ia membahas tentang masa yang akan datang dan tujuan mereka. Apa maksudnya? Masa yang akan datang menggambarkan tentang kekekalan. Apa perbedaan dari masa yang akan datang dan masa depan? Masa depan adalah era yang akan datang, yang adalah takdir dari keseluruhan waktu. Ini akan berakhir dengan membedakan iblis dari penjara untuk jangka waktu ditentukan. Masa yang akan datang adalah aturan Kristus. Kerajaan milenial. Kerajaan Apakah milenial, yang dimaksud? masa yang akan bicara tentang Kekekalan. kekekalan yang tidak habis. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rahmat yang tidak akan habis sampai kekekalan. Bahkan di masa yang akan datang, Ia akan menunjukkan kekayaan rahmat-Nya yang tak terukur. Banyak hal yang akan berlanjut sampai kekekalan tak berkesudahan, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya di sini atau di sana, di sana. Ia akan membiarkan kita mengetahui, akankah itu berakhir? Tidak akan pernah berakhir. Allah tidak akan berakhir. Maka pada pasal 3 dikatakan supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Lihat, tidak dikatakan bahwa Anda dipenuhi untuk keseluruhan kepenuhan Allah. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang bisa dipenuhi untuk keseluruhan Allah. Tapi kita bisa dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Ini adalah sikap yang berkelanjutan. Tidak ada hari di mana kita akan berkata bahwa kita telah dipenuhi untuk kepenuhan Allah. Tetapi kita dipenuhi dengan inilah sukacita yang kekal. Selama itu, Ia yang duduk di atas tahta, Ia berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Kita akan rehat, namun sebelum rehat saya akan menanyakan pertanyaan yang Anda bisa jawab setelah rehat. Bagaimana seseorang bisa diselamatkan oleh rahmat, oleh iman, atau oleh pekerjaan sendiri? Atau oleh rahmat dan iman dan pekerjaan sendiri secara bersamaan? Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dan seturut kehendaknya kami akan menjawab pertanyaan Anda. Kami akan segera kembali setelah rehat. Untuk saya mempelajari Alkitab dengan cara yang berbeda. Terkadang saya menganggap itu buku, terkadang saya menganggap itu subjek, dan dalam kesempatan lain saya mempelajari karakternya. Namun hal yang sama di antara semua adalah keinginan untuk mempelajari firman Allah dan kerja keras untuk mempelajarinya. Sebagai hasil, saya bisa mendapat banyak hal dan juga keuntungan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Efesus ayat 2 sampai 10. Saudara Yosef, bagaimana seseorang bisa diselamatkan? Oleh iman, kerja keras, ataukah keduanya? Ya, untuk kata rahmat telah dikatakan 2 kali pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Dan kita melihat pada ayat 5 berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan kita telah belajar bahwa rahmat adalah hal yang tidak layak kita dapatkan. Jika ada yang layak Anda dapatkan, maka itu bukan rahmat. Ini dikatakan Paulus dalam Roma 11, tapi jika hal ini terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Atau iman, manakah dari antara keduanya?
Dikatakan 2 kali karena kasih karunia kamu diselamatkan pada ayat 5 dan 8. Namun di ayat 8 ia menambahkan bagian lain. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apakah karena iman atau kasih karunia? Sederhana, dari sisi Allah itu kasih karunia. Dari sisi saya itu iman. Seolah Allah mengulurkan tangannya kepada saya adalah Kasih kasih karunia. karunia. Dan saya mengulurkan tangan saya untuk menerimanya adalah iman. Seperti yang dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita pakai satu hal yang tidak disebutkan di ayat 5, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian. Iman ini bukan perbuatan Anda sendiri, itu pemberian. Ia ingin perjelas bahwa semua hal adalah dari Allah seperti yang dikatakan pada 1 Korintus pasal yang ketiga. Atau saya memiliki peran dalam semua Atau ini, saya maka memiliki saya peran, bisa saya bisa memegang memuliakan diri. diri. Tepat. Jadi, apakah karena rahmat atau iman? Karena iman atau kerja keras? Faktanya ayat yang ke-9 sangat bagus. Dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memuliakan diri karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini membalas kepada 2 ajaran sesat. Pertama, bahwa kita tidak diselamatkan karena kerja keras seperti yang dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Namun ini juga membalas ajaran sesat yang lain yang berkata kita diselamatkan oleh rahmat dan hidup seperti kita hidup di masa lalu. Kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Maka kita bisa berkata bahwa kita tidak diselamatkan karena kerja keras. Tapi kita diselamatkan untuk pekerjaan baik yang Allah telah siapkan sebelumnya. Maka siapapun yang mengakui bahwa ia diselamatkan, tapi masih menghidupi hidup lamanya, hanya berpura-pura, tidak ada tujuan yang tetap. Benar, terima kasih. Kita akan menuju ke hadirin untuk menerima pertanyaan. Yakobus berkata bahwa pembenaran adalah karena kerja keras, sementara Paulus berkata bahwa pembenaran adalah karena iman. Adakah kontradiksi? Saudara Yosef, Anda sebutkan bahwa itu karena iman dan bukan kerja keras sendiri. Namun kita juga ingin menekankan surat dari Yakobus dan mengetahui peran dari kerja keras untuk pembenaran. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kerja keras dan iman? Faktanya, hal yang bagus untuk menghubungkan antara kedua ini seperti Kristus katakan, ada tertulis dan juga tertulis. Ada berlipat tujuh yang penting yang kita bisa temukan ketika kita membaca Alkitab secara keseluruhan. Sumber dari pembenaran Allah dalam Roma yang ke-8, Allah yang membenarkan. Dasar dari pembenaran rahmat dan juga dibenarkan karena rahmatnya sebagai pemberian. Harga dari pembenaran, penebusan yang ada dalam Kristus Yesus dan juga dibenarkan karena rahmatnya sebagai pemberian. Melalui penebusan. Melalui penebusan yang ada dalam Kristus Yesus. Arti dari pembenaran, iman. Dan juga dibenarkan karena rahmatnya sebagai pemberian melalui penebusan yang ada dalam Kristus Yesus yang Allah tempatkan di depan sebagai pendamaian melalui darahnya untuk diterima dengan Ini iman. adalah arti bahwa tangan yang terulur untuk menerima Ini adalah pembenaran. artinya. Kemudian deklarasi dari pembenaran Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena ia adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Maka sumber dari pembenaran adalah Allah. Dasar dari pembenaran adalah rahmat. Harga dari pembenaran penebusan. Kemudian arti dari pembenaran iman. Deklarasi dari pembenaran adalah Injil. Jaminan dari pembenaran adalah kebangkitan Kristus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ketujuh poin adalah bukti dari pembenaran. Yang adalah kerja Tanda keras. untuk pembenaran. Tanda untuk pembenaran. Bukan artinya. Bukan artinya. Apa berharganya jika Anda mengakui bahwa Anda percaya, bahkan iblis juga percaya? Apa yang sebenarnya penting untuk membuktikan bahwa ini dari kerja keras? Maka seperti yang kita katakan, ini adalah pengajaran yang sama dari Efesus, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik. Jika Anda tidak memiliki pekerjaan baik, maka Anda tidak diselamatkan. Anda hanya mengakui bahwa Anda diselamatkan. Jika Anda tidak memiliki langkah iman, maka Anda hanya mengakui bahwa Anda dibenarkan. Sementara faktanya, Anda tidak menerima pembenaran. Maka Rasul Paulus dalam pengajarannya di Roma dan di sini juga berkata, arti dari pembenaran yang adalah iman. Ini adalah tangan yang terulur dan menerima pembenaran Allah. Rasul Yakobus menekankan bukti dari pembenaran di depan orang-orang yang adalah kerja keras. Kerja keras yang dihasilkan dari iman. Untuk Sempurna. melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah Dipersiapkan sebelumnya, Allah sebelumnya. supaya kita hidup di dalamnya. Ini membawa kita pertanyaan lain yang berhubungan dengan kerja keras. Mengapa pekerjaan yang muncul dari seseorang tidak cukup baik untuk membenarkan dia dan menyelamatkan dia? Bukankah manusia mampu untuk melakukan pekerjaan baik? Kita mendengar banyak pekerjaan baik, pekerjaan kebenaran, perilaku baik.
Menurut ukuran itu, bisakah kita mengatakan suatu pekerjaan baik atau benar? Sesuai dengan ukuran kita bisa memperhitungkan suatu pekerjaan baik. Tapi bagaimana tentang ukuran Allah? Dengarkan apa yang Yesaya 64 ayat 6 katakan. Demikianlah, kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jangan pertimbangkan pekerjaan kotor kita seperti kain tercemar. Seperti kain kotor adalah semua pekerjaan kebenaran kita. Maka seberapa banyak pekerjaan kotor kita? Menurut ukuran kita ini adalah pekerjaan baik. Sementara menurut ukuran Allah itu semua adalah kain yang tercemar. Maka sebelum dicuci oleh darah Kristus dan sebelum berbalik kepada Allah, manusia tidak bisa menghasilkan pekerjaan baik. Ini hal yang mustahil. Apa yang ia anggap baik, dianggap Allah pekerjaan kotor dan Ya. najis. Tepat. Bahkan, kalau kita mengira orang itu menghasilkan pekerjaan baik, apakah ini memberikan dia nilai tambah atau menjamin dia untuk masuk surga? Atau apakah itu yang diharuskan untuk dia lakukan, untuk melakukan perbuatan baik? Kebaikan, saya mengendarai mobil, saya tidak melanggar lalu lintas selama 20 tahun. Lalu saya membunuh seseorang, maka saya berkata saya telah mengendarai mobil selama 20 tahun sebagai pembenaran saya? Tidak, tugas saya adalah tidak melanggar lalu lintas. Jika saya melakukan apa yang baik, itu karena saya diciptakan untuk melakukannya. Yang diciptakan untuk kemuliaanku yang aku bentuk dan buat. Namun pekerjaan baik ini tidak menjamin saya untuk masuk surga. Tidak. Hanya iman dan pekerjaan Kristus di salib. Kiranya orang menerima pesan yang singkat ini. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Terima Terima kasih. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Apa yang Anda pelajari dari episode hari ini? Kita tidak melakukan pekerjaan baik untuk diselamatkan atau untuk masuk surga. Namun setelah kita diselamatkan dari dosa, kita melakukan pekerjaan baik dan ini adalah hasil dari keselamatan gratis yang Allah telah berikan kepada kita semua. Sempurna? Saya suka ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Sebelumnya saya ada dalam situasi tertentu, tapi setelah saya mendapat solusinya ternyata itu hanya dari Allah. Solusinya selalu ada dalam Dia. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Saudara memberkati Yosef. Anda. Kita lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, pesan untuk Anda dan saya dari episode ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kondisi kita memerlukan rahmat dari Allah. Rahmat membawa semua yang ada di dalam hati Allah untuk Anda. Iman yang juga pemberian dari Allah adalah tangan yang menerima dan menggenggam semua pemberian Allah. Saya memiliki pemberian dari Allah. Maka katakan pada Tuhan, saya menerima dengan ketaatan dan sukacita pemberian dari-Mu ya Tuhan. Berikan saya iman yang bisa menerima semua pemberian dari-Mu kepada saya ya Allah. Saya tidak menghampiri-Mu karena saya layak, tetapi hanya karena rahmat-Mu. Bergantung kepada rahmat-Mu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.